selama saya bekerja, pengalaman selama saya bergaul, baik itu dengan lingkungan saya di rumah maupun juga lingkungan tempat bekerja. Syukur sampai kepada Tuhan telah memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan, di mana sekarang sudah lebih dari 100 juta orang terinfeksi COVID dan jutaan orang sudah meninggal dunia. Karakteristiknya secara genetic personality maupun dari leadership mentality itu adalah bagian daripada sudah dari hasil riset kita. Dan selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan materi yang tidak kalah menariknya, di mana tentang membangun pribadi muda dunia. Tentunya di sini nanti akan memberikan tips atau pesan-pesan kepada kita para generasi muda bagaimana membangun sukses sejak awal. Yang mana materi ini akan dimoderatori oleh wanita hebat, di mana ibu ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Syekh Kuala, jurusan agronomi, kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan ilmu pertanian, kemudian menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Kyoto University, Jepang, jurusan agronomi and horticultural science, lab plant breeding. Mari kita sambut, di mana ibu ini merupakan dosen tetap Fakultas Pertanian Universitas Riau, juga merupakan deputi di Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan P2K2 Universitas Riau. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Dr. Deviona SPMT. Baik, terima kasih Pak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, staf dekan mahasiswa, kita sambil menunggu terhubung dengan Dr. Gamal. Mungkin saya akan tolong untuk operator menampilkan video Dr. Gamal sebagai perwakilan sisi beliau. Dr. Gamal Abid Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Abid Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Abid Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Abid Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Abid Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia.
Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk diantaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali assalamualaikum. Apa-apa lah, semangat ya. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setinggi puji, sedalam syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita semua. Kita yang Maha Kuasa masih memberikan pinjaman nyawa ya. Mungkin di belahan sana banyak teman-teman kita sudah tidak berada di atas bumi. Satu hal yang sangat kita syukuri, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa menabung untuk kehidupan kita nanti. Dan berbahagia sekali saya pada kesempatan kali ini bisa memoderatori sosok orang, dan menurut saya prestasinya melebihi usianya. Saya coba narasikan tadi CV beliau, jadi mulai usia 24 tahun, 25 tahun sudah masuk ke ranah dunia internasional. Topik ini sebenarnya ketika saya mencoba siapa sih yang pantas gitu, menjadi narasumber untuk karakter diri. Sebenarnya semuanya bisa memberikan karakter diri. Berilmu, ya, kita baca internet, kita bisa isi, oh karakter diri itu A, B, C. Tetapi amal tadi ya, kalau misalnya berilmu dan beramal, nah, saya melihat sosok narasumber kita kali ini itu merupakan sosok yang terlihat dari karakternya itu adalah dari perbuatannya, ya, sehingga menjadikan beliau itu tidak hanya pandai berkata-kata, ya, namun juga mampu mengaplikasikan kata-katanya lewat perbuatan. Sudah join katanya? Ya, kita maklumi dalam kondisi daring seperti ini ya. Baik, sambil menunggu, kalau dari informasi manajemen sudah join, saya akan bacakan, tadi sudah disampaikan si beliau, ya, nama beliau adalah Dr. Gamal Albin Said Biomed, ya, tidak hanya keren di hard skill, saya katakan, namun juga PC juga di soft skill. Beliau lahir pada tanggal 8 September 1989. Beliau punya buku pertamanya adalah Muda Dunia, dan saya punya buku, walaupun saya tidak muda lagi, ya, ikut-ikutan, ya, Muda Dunia. Beliau adalah CEO Indonesia Medica, pendiri CEO Klinik Inovator Kesehatan, dan Siapa Peduli. Saya coba rangkum ya, CV beliau itu penghargaan internasional beliau dapatkan di usia 24 tahun dari kerajaan Inggris. Jadi total ada 11 penghargaan internasional di rentang usia yang sangat muda, itu 24, 25, dan 26. Usia 25 itu ada berapa ya, di bawah 10, ya 8 di tahun yang sama, banyak sekali penghargaan yang dia dapatkan. Nah, apa yang kalau yang saya baca dari CV beliau dari YouTube ya, dari CV beliau di video, kenapa tiba-tiba jadi dunia? Intinya adalah empati, gitu ya. Beliau itu memiliki satu sifat empati karena melihat seorang anak kecil bernama Khairisa yang tertidur kaku di gerobak sampah ayahnya, dan dia merasa saya dokter, gitu ya. Tertidur kaku gara-gara apa? Gara-gara diare. Sudah? Betul-betul. Baik ya. Assalamualaikum Dr. Gamal. Cek sound. Apakah Dr. Gamal bisa mendengarkan suara saya? Waalaikumsalam. Bukan saya ya. Saya panggilnya apa ini? Dokter, Mas, Pak, atau apa? Senyaman Ibu. Silahkan. Namanya dokter gitu. Kalau nyamannya saya Nyaman Bu Devi maksudnya. Oke, baik, izinkan saya ya memandu Pak Dokter, Pak Dokter, Mas Gamal saja. Nama saya Ibu Deviona, saya di sini saya cerita bagaimana empati beliau terhadap seorang anak kecil ya. Saya sampai merinding dengar ini. Saya bicaranya saya merinding. Ya. Empati beliau yang itu sekarang tidak ada pada anak muda.
ada orang seperti empatinya nggak muncul. Empati melihat seorang anak yang terhidup kaku gara-gara diare, dan itu kemudian memunculkan ide aku harus bagaimana, aku harus bagaimana. Nah itu yang harus ditumbuhkan pada generasi muda sekarang. Baik, karena beliau sudah hadir, ya, saya persilakan saja karena saya tidak akan ini mendengarkan suara saya, ya, tapi ingin mendengarkan Dr. Gamal. Baik, kita sambut Dr. Gamal Albin Said MDiomed, ya, MDiomed untuk memaparkan presentasinya. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Dr. Gamal. Baik, silakan dokter. Silakan Dr. Gamal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama, syukur disampaikan kepada Tuhan telah memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan, di mana sekarang sudah lebih dari 100 juta orang terinfeksi COVID dan jutaan orang sudah meninggal dunia. Dan tidak lupa kita doakan ya kedua orang tua kita, ya, kita ibu kita, semoga Tuhan mudahkan urusannya dan Tuhan jadikan kita anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang tua kita. Dan terima kasih buat rekan-rekan Civitas Akademika dan adik-adik mahasiswa serta rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bisa berdiskusi bersama. Jadi hari ini saya diminta berbagi beberapa poin yang itu mungkin terkait dengan sesuatu yang saya yakin ya bisa bermanfaat buat hari-hari di hari-hari mendatang, ya, khususnya bagaimana bisa menemukan potensi diri terbaik, lalu bagaimana bisa membangun sebuah kompetensi karya nyata, termasuk bagaimana bisa memberikan kontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya mohon izin share slide. Saya akan mulai dari dua teori ya teman-teman yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menemukan potensi diri terbaiknya. Pertama adalah divine calling. Ini teori dari dosen di Harvard University namanya Tal Ben-Shahar. Prinsipnya kalau kita ingin menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa, punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan 3 hal ini. Pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat, ya. Jadi when or interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan tangguhan kita, and then kita pandang up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua ikigai. Kalau teman-teman baca banyak literatur tentang purpose of life, tujuan hidup, ya, akan banyak yang membahas tentang ikigai. Termasuk ada satu buku yang menjelaskan tentang a Japanese concept meaning reason for being. Jadi di teori ini itu mereka menyatukan 4 hal. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Sesuatu yang disukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kuasai, tapi nggak dibutuhkan dunia, kita merasa useless hidup kita. Merasa nggak berguna hidup kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak kuasai, kita nggak akan punya pencapaian yang luar biasa. Kalaupun itu kita kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak sukai, kita nggak akan menikmati prosesnya. Oleh karena itu, penting untuk mengerjakan 4 hal ini. Dan kalaupun itu kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, tapi nggak menghasilkan, kita nggak bisa memastikan keberlanjutannya. Kita nggak bisa meluaskan dampaknya, dan kita nggak bisa memberikan ketenangan kepada diri kita, masa depan kita, termasuk orang-orang yang kita pimpin. Nah, mungkin dalam konteks pribadi, saya mencoba menambahkan satu lingkaran dalam diagram Venn ini, ya. Jadi sesuatu yang juga baik buat akhirat kita, sesuatu yang juga diridhoi oleh Tuhan, ya, atas apa yang kita lakukan. Nah, ini penting 2 teori ini. Jadi hal pertama yang menurut saya perlu teman-teman lakukan adalah menemukan potensi diri terbaiknya, sehingga setiap langkah itu kita berada dalam track yang benar. Saya mau yakinkan teman-teman ya bahwa teori ini penting. Pengalaman saya pribadi, kawan-kawan, saya suka 3 hal, ya: inspirasi, wirausaha sosial, dan inovasi kesehatan. Contoh yang pertama, inspirasi. Saya suka inspirasi. Bagi saya inspirasi itu orang nggak pernah ketemu kita, tapi dia mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Oke lah, pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seorang, ya. Orang yang pesimis jadi optimis, egois jadi peduli, gitu. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Nah, saya dulu jadi inspirator, teman. Saya tuh suka sekali menginspirasi anak-anak muda untuk memulai sesuatu, begitu. Akhirnya sampai saya terbawa mimpi dulu. Saya ingat saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya saat itu. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Gamal Albin Said, Indonesia. Romantis Nicholas Alexander Malaysia.
As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. Considering that millions of people still need help, our world is not finished. We still have a big job to do. Saya yakin kawan-kawan, karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion kita dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. So if you follow your passion, many people impact will follow you. Jangan pernah korbankan passionmu karena passion rupiah. Pernah nggak teman-teman jadi sesuatu ini gue banget rasanya. Adrenalin kita rasanya di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya, itulah passion. Jadi anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Nah, kenapa passion ini penting? Bagi saya pribadi ya, passion itu kayak rahmat yang Allah kasih ke kita. Ada teman-teman yang dikasih rahmat menjadi seorang penulis, mungkin ada yang dikasih rahmat menjadi seorang akademisi, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang inovator, atau mungkin menjadi seorang entrepreneur, inisiator sosial, dan lain sebagainya. Itu rahmat, tapi kadang-kadang ada orang yang dia diberikan satu keahlian khusus rahmat, tapi dia nggak pakai itu. Dia kerjakan sesuatu yang mungkin bukan keahliannya. Kalau survei itu menunjukkan 13% orang bekerja sesuai dengan passion mereka. 80% sedang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan. Dan 40% pasrah bahwa mereka tidak akan pernah bekerja di tempat yang mereka inginkan. Oleh karena itu penting buat kawan-kawan semua memulai dari sini ya. Jadi paling enak itu kerja nanti di kemudian hari, yaitu hobi yang menghasilkan. Kita nggak dibayar aja mau, tapi kita mengerjakannya karena kita menikmati prosesnya. Tapi jangan lupa, passion nggak cukup ya teman-teman. Dia harus dihubungkan dengan mission, profession, dan vocation. Nah yang kedua kawan-kawan, saya tuh suka membuat inovasi kesehatan ya. Jadi saya buat semenjak kuliah perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica. Jadi dulu itu kalau boleh berbagi ya, saya tuh semester 1 SO study oriented. Hidupnya itu kuliah, pulang, belajar materi kuliah tadi, terus besok mempersiapkan buat materi kuliah nanti selama 1 semester. IP 3 besar tuh di angkatan, tapi saya masih di kelas ya waktu itu. Tapi saya masih berpikir, masa saya kuliah kedokteran mau begini terus. Akhirnya saya mulai tahun kedua ikut organisasi. Jadi ketua, tahun ketiga mulai suka karya ilmiah. Saya nulis banyak penelitian, karya tulis begitu, sampai dikasih penghargaan oleh fakultas terus tanpa perlu mengerjakan skripsi ya, oleh almarhum Dr. Hanafi waktu itu pembantu dekan 3 di fakultas saya. Nah, akhirnya saya berpikir buat next. Saya ingat kalimatnya Gus Dur waktu itu. Jadi Gus Dur itu pernah bilang begini, kalau orang Eropa ke bulan pakai roket, kita orang Indonesia ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian. Nah, akhirnya saya buat Indonesia Medica. Tujuannya sederhana sekali waktu itu, membuat bagaimana inovasi yang saya buat ketika di kampus bisa terus berjalan, melampaui waktu ya. Lalu kedua, bagaimana karya-karya tulis, penelitian yang saya lakukan itu bisa saya implementasi step by step melalui perusahaan dan yayasan yang saya kembangkan. Dan kami bersyukur berjalannya waktu ya, inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara. Ini ketika di Peru dan di Jerman kawan-kawan. How did you decide from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving them? Why did you come to Spain? And the winner is Savage Trinity Insurance. congratulations. Kamal, please come on stage. Kawan-kawan mau tahu cara instannya mendapatkan keberhasilan untuk suksesan? Mau banget nih? Nggak ada yang mau? Mau. Nggak ada kawan-kawan. Jadi ada cara instan buat sukses ya. Jadi tanamkan dalam diri gitu. Kalau kita nyaman, kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Jadi there is no room for mediocre. Push to the limit. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi jangan kikir bekerja keras. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal, saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti, itu semua jadi kosong ya, kalau kita nggak punya mentalitas implementasi. Oleh karena itu tumbuhkan rasa bersalah, diskusi tanpa aksi,
kajian dan terapan. Nah, ada nanti dan kami bersyukur kawan-kawan, inisiatif kami diapresiasi oleh berbagai tokoh-tokoh dunia yang mulai Pangeran Charles, John Kerry, Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa hikmahnya? Kantor saya ini di kota Malang, teman-teman, jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Hikmahnya apa? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, kesabaran, gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Dan saya akan masuk ke singkat aja ketiga inovasi yang kami kembangkan sebagai referensi buat teman-teman semua. Ini yang pertama, let me tell you a true story of a 3 years old girl, Hairunisa. Beliau anak seorang pemulung, penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Ini Hairunisa ini meninggal di tempat gerobak sampah ayahnya, itu menjadi headline saat itu. Karena ayahnya membawa jenazah anaknya naik KRL saat itu. Dan saya ingat ini dosen saya cerita di depan kelas saat itu, dan akhirnya ini menjadi salah satu motivasi ya besar buat kami mengembangkan klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. With this idea, we want to give freedom, we want to break down barrier between health access and community because we believe that health is fundamental human life. Apa yang kami lakukan itu memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Dan kami bersyukur dengan inisiatif ini, ya simpel sekali ya, warga cukup diambil sampahnya lalu mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dan ini pendapat warga soal inisiatif yang kami kembangkan. Satu dia di denda dia, kan cumi, tekan di bawah pada anuan dia, apa nyaman? Nyaman sampai nyaman kuliah. Nyaman liahnya sampai liah nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kawanku semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi ketika teman-teman nanti memulai karya ya, itu jangan khawatir kalau dihina, dikritik, dicaci, dimaki dengan sangat sadis. Mungkin teman-teman berpikir ya, apa yang membuat orang itu merasa berhak menghina kita begitu, padahal dia belum ngapa-ngapain juga. Jangan khawatir, teman-teman sendiri, saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mengagumkan dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi kalau prinsip saya itu nyinyirmu motivasiku ya. Bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu itu tanya, Mas ada lowongan kerja nggak? Ya, jadi itu penting buat teman-teman punya satu orientasi apa? Don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi jangan fokus pada penilaian orang, tapi fokuslah pada ada dampak yang kita hasilkan. Dan yang kedua, inovasi kami namanya siapapeduli.id. Ini satu inovasi yang saya sayangi teman-teman karena ini ya sudah jalan kurang lebih 2-3 tahun mungkin ya, kurang lebih. Tapi alhamdulillah sudah membantu ribuan pasien di berbagai wilayah Indonesia, di ratusan kota, men-deliver miliar rupiah ya untuk operasi-operasi mereka yang membutuhkan. Jadi ini crowdfunding, teman-teman bisa kunjungi websitenya atau media sosialnya. Dengan inisiatif ini kami ingin membantu pasien-pasien, membantu pembiayaan pasien-pasien yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan finansial mereka.
Orang itu nggak peduli kok seberapa hebatnya kita, seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita. Tapi yang mereka pedulikan hanya satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Oleh karena itu, saya sangat mengagumi satu pesan dari salah seorang tokoh dalam bukunya, dalam kitabnya itu beliau mengatakan, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang engkau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Waktu kita mau menolong, kadang kita berpikir kita sudah punya banyak masalah, ngapain kita mengurusin masalahnya orang, atau kadang kita berpikir kita sudah tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberinya. Selain itu, kalau kita berpikir kita banyak masalah, tanamkan dalam diri kita bahwa banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Tuhan memperhatikan kita. Dan yang ketiga, kami mengembangkan platform digital yang namanya InMed untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Awalnya sederhana sekali. Inovasi ini tujuannya menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Saya punya 4 anak, 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia, dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Umi Dika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Umi Dika membantu orang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Umidika. Dan kami perkembangan versi berikutnya yang namanya InMed Account. Ada dengan berbagai fitur dengan prinsip integrated development one stop service for healthcare. Oke. Nah, sekarang saya akan coba berbagi 3 mindset yang penting yang buat teman-teman tanamkan di usia muda ya. Pertama, harus keluar dari comfort zone. Jadi jadi harus masuk ke fear zone, learning zone, growth zone. Saya yakin sudah sering dengar soal comfort zone. Tapi harus kita pahami, kalau kita keluar, kita itu maksudnya ke zona yang penuh masalah mungkin ya, yang penuh tantangan buat kita. Tapi ada prinsip yang penting, nikmatilah tantangan. Karena di sana orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesar. Nah, ini nyambung ke mindset yang kedua. Gitu. Jadi teman-teman jangan punya fixed mindset. Orang yang fixed mindset apa mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, melihat potensinya sudah ditentukan sebelumnya. Lalu menghindari tantangan dan dia melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Beda dengan orang growth mindset. Dia suka mencoba hal baru. Dia suka bahkan dia begini, dia melihat kegagalan, bahkan kesalahan sekalipun sebagai tempat dia belajar dan tumbuh. Dia embrace challenge, menikmati tantangan dan lain sebagainya. Orang yang fixed mindset, macet, stuck, nggak tumbuh-tumbuh, sehingga walaupun dia bertambah tua usianya, tapi nggak punya mindset pola pikir yang tepat yang bisa membuat dia efektif dalam menjalankan produktivitas kehidupan dengan optimal. Yang growth mindset ini akhirnya dia cepat sekali, karena dia mengkolaborasikan ya semua potensi sumber dari sekitarnya untuk membuat dirinya tumbuh dan dampaknya menjadi lebih besar. Nah, yang ketiga, teman-teman
punya keseimbangan antara critical thinking dengan jadi udah nggak zaman lagi gitu. Anak-anak muda itu jadi head lovers ya. Kalian harus menjadi director of change. Jangan jadi generasi provokator, tapi jadilah generasi solutif ya. Anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagi, tapi tugas kita sejatinya dalam memberikan, tapi juga solutif. Dan kalau teman-teman lihat rekomendasi World Economic Forum sebelumnya ya, dalam konteks top 10 skill, itu kompleks problem solving, critical thinking, creativity termasuk 3 hal yang utama. Baru bicara people management, kolaborasi dan lain sebagainya. Tipikal ya, gimana? Ada 2 hal yang perlu teman-teman bangun di kemudian hari untuk ada istilahnya prominent, imminent. Jadi kalau bicara masalah pathway karir ke depan, pilihan positioning yang bisa teman-teman pilih ya. Imminent itu konteks the idea of respected ya. Contohnya respectable doctor di surgery were very intelligent. Jadi ketika misalkan kita punya satu kompetensi khusus, itu kita bisa menjadi eminent. Kita punya keahlian yang mendalam di satu bidang. Ada namanya prominent, has the idea of being well known and important. Jadi Bill Gates itu prominent figure in the world of computer karena dia punya karya nyata, portofolio nyata. Nah kalau kita tarik dari sini teman-teman, ada 4 hal yang perlu teman-teman siapkan. 1, kompetensi. Itu penting untuk membuat teman-teman rise above the crowd. Apalagi kalau teman-teman punya satu keahlian yang nggak banyak orang miliki. Bahkan orang lain tuh susah mencari pengganti kawan-kawan. Disitulah value pribadi kita akan betul-betul optimal, kita akan keluar dari kerumunan dan kita akan mengetrack begitu. Banyak sekali potensi untuk berkolaborasi dengan kita, membuka banyak peluang dalam pilihan kita ke depan. Karena tadi, kita nggak tergantikan. Kalaupun tergantikan, mungkin nggak sebaik dengan kita. Jadi jadilah top of mind di satu bidang tertentu, lewat kompetensi yang kita miliki. Kedua, portofolio. Portofolio itu atau karya nyata ya, adalah kartu nama terbaik yang kita miliki hari ini. Jadi teman-teman harus buat portofolio nyata apapun itu. Mau di bidang entrepreneur boleh, sosial boleh, teknologi, aplikasi digital, lalu bisa juga di bidang social movement, community empowerment, content creation, dan lain sebagainya. Tapi buatlah sesuatu yang nyata ya. Jadi kompetensi saja akan lebih kuat kalau kita mampu mengejawantahkan kompetensi kita dalam sesuatu yang real begitu. Yang itu bisa dilihat dan itu memberikan dampak nyata ke masyarakat. Dan yang ketiga baru bicara prestasi, pengakuan institusi atas kompetensi dan portofolio kita. Dan yang keempat pengakuan publik, kepercayaan masyarakat atas kompetensi portofolio yang kita miliki begitu. Ini penting sekali kawan-kawan. Jadi jangan mulai dari sibuk mencari pengakuan publik ya, dengan kita sibuk di konten. Jadi orang itu kalau kita bangun kompetensi portofolio dan prestasi, pengakuan publik akan datang dengan sendirinya. Ya, dibandingkan kita hanya spending waktu untuk membangun pengakuan publik, tapi tidak memperkuat 3 hal yang lain. Ya. Jadi itu penting supaya tadi, misalkan teman-teman ingin punya popularitas yang cukup, tetapi harus ada isinya gitu. Jadi jangan kita fokus, bahasa saya begini, low profile, high profit, high impact. Lebih bagus dibandingkan high profile, low profit, low impact ya. Dengan demikian orientasi kita tadi bukan pada kulitnya, tapi pada kapasitas, kompetensi, portofolio, dan prestasi yang kita miliki. Nah, itu sedikit gambaran dalam konteks ini, sehingga teman-teman nanti, kalau saya masuk ke satu, saya ingin contohkan ya, contoh nama-nama dokter di rumah sakit yang dipakai jadi nama rumah sakit ya. Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, bayangkan itu, perasaan cucunya Dr. Cipto Mangunkusumo, kalau lagi ada cucunya lagi berobat ke rumah sakit, nama kakeknya tertulis di nama rumah sakit ini, ya. Itulah high elite of intellectual with big contribution. Sehingga teman-teman harus mulai begini, belajar itu dengan semangat, semakin cerdas kita, semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Semakin luas sektor wawasan kita, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Termasuk semakin kritis kita, semakin banyak masalah yang bisa kita identifikasi dan bisa hadirkan solusi gitu. Nah, ini penting menjadi high elite of intellectual with a big contribution. Jadi orang ini mampir di dunia ini macam-macam teman-teman. Ada yang mampirnya itu 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Tapi ada yang dia mampirnya itu singkat, tapi dia mampu menghasilkan sebuah karya yang betul-betul menjadi legacy besar dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin portofolio ya. Gimana teman-teman membangun karya nyata di masyarakat. Apapun yang teman-teman mau bangun nanti, yakinlah tidak seindah yang dibayangkan ya. Kalau lihat apa yang kami capai itu kayaknya enak banget gitu, but people don't see what really happen. Orang nggak lihat apa yang sebenarnya
terjadi, ya jadi kita harus jadi makhluk yang tangguh, berdiri di depan, memastikan kita mampu menyelesaikan, menghadapi semua masalah yang kita yang muncul di depan kita, dan memastikan semua inisiatif kita bisa terus berjalan. Ketika mau teman-teman memulai karya, apapun itu nanti, kalau dari survei ya, masalah terbesar 23% keterbatasan sumber finansial. Tapi sekarang bukan alasan. Kalau teman tanya, dok saya punya ide nih, tapi gimana caranya saya bisa dapat pendanaan dari ide yang saya kembangkan? Banyak ya pilihan teman-teman. Syukur-syukur kalau punya dana pribadi ya, dan dari tabungan kita, mungkin dari keluarga kita, dari ayah ibu kita, atau mungkin dari kerabat kita. Kalau nggak ada, kita bisa ikut bisnis competition. Ada ribuan di luar sana yang bisa teman-teman ikutin. Ada juga crowdfunding sekarang, platform digital yang itu bisa kita mengumpulkan dana lewat ini ya, patungan urunan publik untuk misi sosial yang kita mau lakukan. Dan sudah terbukti platform-platform digital sekarang mereka sudah reach 800 miliar ya. Ada banyak sekali ya, mulai dari Simply Giving, Global Sedekah, Kita Bisa, dan lain sebagainya. Termasuk crowdlending, dia seperti crowdfunding, tapi sifatnya dana itu sifatnya investasi, lalu dananya dikembalikan ya ke masyarakat yang patungan untuk ide bisnis yang kita kembangkan. Sekarang mulai banyak platform itu juga muncul di Indonesia, bahkan yang dengan pendekatan syariah dan sebagainya juga ada. Nah, inkubator seperti kami di Impact punya Impact Inkubator untuk menginkubasi ya entrepreneur untuk mewujudkan ide gagasannya. Termasuk yang jadi investor dan venture kapitalis itu. Banyak sekali orang yang mau invest ataupun perusahaan yang investasi. Dan kami di Indonesia Amerika membuktikan kawan-kawan, kita sudah reach puluhan pendanaan ya dari berbagai inisiatif-inisiatif yang kami kembangkan, sehingga jangan lagi jadikan modal sebagai pembenaran buat teman-teman nggak memulai berkarya. Ada mungkin puluhan ribu di luar sana ya, bahkan ratusan ribu orang yang memulai inisiatif juga bukan atas dana yang dia miliki. Terus pelajari cara menyusun pitch deck ya, cukup sekitar 12 slide yang menggambarkan ide gagasan kita, mulai dari problem kita, solusi yang kita hadirkan, lalu metrik ya, traction yang indikator kita capai, lalu kredibilitas tim kita, reputasi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini, start. Jadi use what you have, do what you can, and start where you are. Problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is a pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan ide itu murah teman-teman, realisasikannya yang mahal. Oleh karena itu, kenapa ide? Oleh karena itu ide cemerlang itu butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Mungkin kita pernah kan, mungkin atau teman pernah mengalami gitu, punya ide cemerlang. Seberapa sering kita punya ide cemerlang nggak terrealisasi, lalu kita saksikan orang lain merealisasikan dan membesarkan mereka, dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita karena dan berbangga pernah punya ide yang kita miliki itu. Dan penting buat teman-teman juga namanya memvalidasi ide di awal, verifikasi idenya, sehingga kita bisa memastikan ide itu layak kita kembangkan. Karena ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun usianya untuk mengembangkan ide, ternyata tidak memberhasilkannya, tidak juga orang-orang yang dipimpinnya. Caranya gimana? Bisa pelajari bukunya Lean Startup ya, Eric Ries, termasuk baca konsepnya design thinking dari ide. Kadang-kadang kita banyak belajar dulu itu analytical thinking, jadi kita menganalisis masalah secara mendalam. Kalau design thinking, dia menganalisis masalah semata-mata dalam konteks menghasilkan sebuah solusi. Pelajari juga kanvas bisnis model untuk membantu kita melihat dengan kacamata utuh dari inisiatif yang kita kembangkan. Dan kenapa banyak inisiatif yang gagal kawan-kawan? Kalau kita lihat ya, banyak inisiatif itu yang gagal karena ada yang tahu mungkin kenapa why startup fail? 42% of marketing. Dia mengembangkan sesuatu yang orang lain nggak butuhkan, orang lain nggak inginkan, dan orang lain nggak harapkan. Gitu. Baru ran out of cash, termasuk baru not the right thing. Jadi kehabisan uang yang kedua, yang ketiga baru tim yang nggak tepat begitu. Oleh karena itu penting buat kita belajar tadi founder product market fit. Seberapa mampu ide kita, produk kita itu memberikan nilai tambah ke masyarakat, menjadi solusi bagi penggunanya, termasuk pelajari juga founder product fit ya, kita yakin cocok juga nggak sih sama produk yang kita kembangkan, termasuk ini founder market fit ya, kecocokan antara kita dengan market yang kita tuju. Mungkin produknya market fit, kita suka sama produknya, tapi jadinya kita nggak punya keahlian, nggak punya pre-existing knowledge, nggak punya jaringan reputasi di market atau bidang sektor tersebut begitu. Nah, bisa mulai sendiri atau mulai bareng teman. Kalau mulai bareng teman, co-founder hati-hati karena 65% gagal karena konflik antara co-founder. Kalau solo founder, nggak enaknya semua harus modal sendiri, jaringan sendiri, ada masalah, nangis bombay sendiri, selesaiin sendiri. Tapi kalau teman-teman enaknya apa punya kontrol penuh gitu.
kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita kembangkan. Nah, kalau co-founder, nggak enaknya itu konflik tadi. Tapi enaknya bisa patungan, saling support jaringan ya. Kalau ada masalah, bisa selesai bareng. Nah, kalau solo founder merasa kesepian biasanya. Kalau co-founder itu merasa terjebak dengan orang yang salah kadang-kadang. Seperti itu. Dan yang penting teman-teman adalah tim. Innovation is team sport. You can invent alone, but you can't innovate alone. Jadi inovasi itu adalah olahraga tim. Oleh karena itu jadikan tempat kita itu learn and grow, to be respected itu penting ya, respect, inspire, support, empower, to be insider, meaningful work, tanamkan ke tim apa yang kita lakukan ini untuk memberikan kebermanfaatan buat orang lain juga, bukan semata-mata buat diri kita. Akhirnya kita bisa mencapai passionate employee atau tim ya. Itu penting, saya yakin satu passionate employee itu bahkan bisa lebih baik dibandingkan 40 orang tim yang bekerja biasa-biasa. Jadi ya itu sedikit dalam konteks membangun karya yang bisa teman-teman lakukan. Jadi selesai ini, kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 ya. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Jadi jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri. Ketidakadilan atau menyelesaikan masalah. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin terakhir, yaitu karakter yang penting untuk memiliki. Pertama, kalau saya dulu jadi kiai saya itu ikhlas ya, kayak abang tukang parkir. Mobilnya banyak, nggak pernah sombong. Ini penting ya, supaya banyak di antara kita mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi nggak banyak yang bertahan dengan keikhlasannya. Lalu kedua, visioner. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Cita-cita kita harus melampaui uang kita, usia kita, dan kemampuan kita. Dan yang ketiga adalah, dalam konteks visi ini kita juga harus berpikir cepat tetapi tidak instan. Jadi bedanya siput sama F1, untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula 1 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapainya. Dan yang ketiga, komitmen itu penting. Setelah kita punya visi, kita pegang erat komitmen kita. Saya mau cerita tentang kisah seorang ibu. Ibu ini usianya 46 tahun, mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3, tapi ambil D1 ilmu tafsir saat itu. Sampai anaknya tanya, Mami ini sudah tua mau apa kuliah lagi? Beliau mengatakan, Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, anak nanti kau ujian jam berapa? Nah nanti kau presentasinya berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 50 Most Impactful ya, Global Listing, 30 Under 30 Different Generation, dan lain sebagainya. Siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya kawan-kawan ya. Jadi kedua orang tua saya ini berbuat banyak hal buat saya. Ayah saya jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di kedokteran. Bahkan saya ingat kelas 3 SD, ketika ada tugas ngetik naskah drama ya, di rumah itu ada komputer, nggak ada laptop. Ayah saya tuh malam hari bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya tuh mengetik mulai malam sampai pagi saat itu. Dan satu momen hal dalam kehidupan saya kawan-kawan, ketika jam 4 pagi saya di ruang tengah keluarga, lalu saat itu saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis menerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Saat itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something like for someone I must not disappointed. Jadi saya punya tujuan hidup, seseorang yang nggak boleh saya kecewakan. Betapa banyak kita punya cita-cita yang mungkin ya begini, seberapa banyak di antara kita itu melalui kehidupan ini penuh keegoisan tanpa kena sedikit pun bagian untuk orang tua kita, kawan-kawan. Jadi jadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Betapa banyak di antara kita malah sibuk dengan kehidupan kita penuh keegoisan ya, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi tanamkan dalam diri, jadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang keempat adalah produktif.
Jadi your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Contoh mulai dari hari ini. Pagi ini kita bangun jam berapa? Sampai jam sekian berapa banyak kebaikan, produktivitas, dampak yang sudah kita hasilkan. Itu penting, think big, act small. Berpikir besar, tapi lakukan hal-hal kecil dengan konsistensi yang besar. Jadi konsistensi dan persistensi itu keyword teman-teman. Enthusiasm is common, endurance is rare ya. Jadi saya yakin tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. No excuse ya. Jadi contoh Jenderal Sudirman, paru-parunya tinggal 1. Pak Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal saya tidak pernah sakit. Dan yang terakhir meaning teman-teman ya. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat? Berapa banyak di antara kita mengejar sesuatu yang disali para penghuni kubur ya. Berapa banyak orang bermaksiat saat nafas yang ditenun gitu. Jadi pemahaman kita soal kesementaraan hidup akan mendorong kita untuk lebih bijaksana dalam kehidupan. Dan ada contoh Warren Buffett ini. Dia menyerahkan 80% kayaknya buat sosial, sekitar 300 triliun. Lalu kita mungkin ingat kisahnya, ini kisah membeli sebuah sumur. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus, separuh bagi fakir miskin anak yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Jadi sampai sekarang, masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan, ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Kawan-kawan semuanya, di Indonesia kita punya contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayangkan di Kemenak itu 27.000 pondok pesantren. Saya yakin jauh lebih dari itu jumlahnya. Pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang tercatat ya. Lalu 110 tahun lalu seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 12 fakultas kedokteran, dan mereka 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Ketika kita berkumpul di sini kawan-kawan, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Oleh karena itu kawanku semuanya, jadikan ya amal-amal kita itu sebagai upaya kita memastikan kebaikan-kebaikan kita melampaui usia kita. Saya akan sedikit akhiri dengan sedikit berbagi tentang sahabat saya ya. Ini beliau mahasiswa di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Beliau aktif di lembaga pers, terus beliau juga menjadi takmir di musola fakultas saat itu. Luar biasa sekali anaknya. 22 Januari saya mendengar kabar bahwa beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Begitu saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Kawan-kawan tahu apa yang mereka tanyakan. Kamal, ini Andriana suara tilawahnya itu bagus kan? Kamal, ini Andriana suara polinya itu bagus kan? Kamal, ini Andriana suara yang sering azan di musola itu kan? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah kita ini akan hidup selamanya. Orang sering tanya sama saya, kawan-kawan, Kamal, kamu kok bisa sih diapresiasi di berbagai negara begitu? Satu nilai yang saya tanamkan buat diri dan keluarga dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Oleh karena itu, kawanku semuanya tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Dan ini adalah lubuk hati paling dalam ya. Saya berharap adik-adik semua bisa memulai karya sesegera mungkin ya, membangun legacy kalian begitu. Dan satu poin penting strategi yang perlu teman-teman pakai adalah work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi visimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Kamal. Memang luar biasa di usia yang sangat muda, yang 30, sekitar 30 berapa ya, 89, 30 ya 32 tahun sudah menjalani
seperti ya di usia yang cukup lama dengan banyaknya prestasi. Baik, sambil menunggu saya juga nanti akan memberikan kesempatan. Saya yakin banyak sekali pertanyaan. Ya, kesempatan pertama. Jadi dokter di sini ada 2 peserta yang online kita batasi dari perwakilan BEM dari universitas dan dari fakultas, UKM, DPM itu sekitar 40 orang dan hanya dari UNRI. Mohon maaf untuk yang lain yang mendaftar ke kami itu kayaknya seluruh Indonesia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ya. Jadi emang kita lagi itu sosok yang betul-betul bisa menginspire. Catatannya banyak sekali, saya sampai ingin mencatat semua kata-kata yang keluar dari Dr. Gamal. Tapi kalah cepat gitu, dengan kecepatan beliau bicara. Baik, kesempatan pertama mungkin saya beri kepada peserta offline dulu. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Imam Ain Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau angkatan 2017. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Riau, khususnya dari P2K2 Putri yang telah menghadirkan acara dengan menghadirkan pemateri yang luar biasa. Dan juga terima kasih kepada pemateri pada hari ini, yakni Dr. Gamal, yang telah menjabarkan terkait dengan bagaimana kita pada hari ini sebagai pemuda untuk membangun pribadi yang mendunia. Mungkin langsung saja pada pertanyaan yang saya sampaikan kepada pemateri yang Bapak ataupun Dr. Gamal, ya saya tertarik dengan berbagai macam bentuk pernyataan yang telah dilontarkan kepada kita semua, baik dari peserta yang maupun peserta online, bahwa setiap manusia ataupun setiap orang memiliki sebuah karakter ataupun personality yang berbeda-beda. Personality can be acquired, yakni yang artinya adalah setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda yang mana tidak bisa kita samaratakan. Artinya setiap kita, bahkan nantinya saya pribadi ketika berada di dunia karir khususnya yang berkaitan dengan karakter building, untuk mencapai menjadi sebuah pribadi yang mendunia tentu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah tentu ini merupakan faktor yang paling pertama ketika kita menginjakkan kaki ke dunia luar sana. Nah tentu Dr. Gamal sudah bisa dikatakan orang yang sudah khatam dengan hal seperti ini. Yang saya ingin tanyakan adalah ya berkaitan dengan makhluk sosial ya. Aristoteles pernah berkata, yakni seorang filsuf Yunani, beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia mengatakan juga kita tidak bisa hidup sendiri, kita sangat membutuhkan orang lain. Namun pada hari ini saya mengatakan bahwa terkadang kita dalam berinteraksi sosial terdapat berbagai macam bentuk hambatan. Karakter kita ini membatasi ruang gerak kita. Terkadang karakter ini membatasi kita dengan orang lain. Tentu ini akan menjadi sebuah problem solving yang akan menjadi sebuah hal yang memang harus kita hadapi bersama untuk ke depannya. Dan tentu pada hari ini saya izinkan saya untuk menanyakan 2 pertanyaan kepada pemateri. Yang pertama, berkaitan dengan lingkungan tadi, apakah benar atau salah lingkungan itu menentukan karakter seseorang? Dan yang kedua, what is the best choice pada masing-masing kita pribadi? Apakah kita mendahulukan karakter kita di lingkungan atau kita mengalahkan diri kita terhadap karakter kita terhadap lingkungan? Mungkin ini berkesinambungan dengan pemateri sebelumnya, Bapak Hashim. Mungkin saya belum mendapatkan kesempatan yang kali ini juga saya ingin menanyakan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih sebelumnya kepada semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gamal bisa mendengar dengan jelas tadi pertanyaan? Bisa. Cukup jelas, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih kawan-kawan atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertama terkait tadi ya, dalam konteks makhluk sosial dan apakah ini berpengaruh, lalu kedua, apakah kita memiliki memaksakan karakter. Jadi saya mau ingin masuk ke value-value yang penting dalam konteks ini. Pertama itu, jangan juga terjebak dalam penilaian orang terhadap kita. Jadi kalau teman-teman bisa nanti baca buku judulnya Seni Bersikap Bodo Amat ya.
Jadi saya itu termasuk orang yang bodoh amat sebenarnya. Itu saya latih memang supaya kita nggak terlalu terjebak sama komentar netizen, nggak terlalu terjebak sama penilaian orang begitu. Iya, itu akan repot kalau kita mendrive diri kita atas respon atau atas pemikiran terhadap kita, itu seperti akan kita membangun dinding yang membatasi kita untuk bergerak begitu. Jadi masa bodoh itu bukan nggak peduli, tapi dia peduli pada hal yang pantas dipedulikan. Apa itu? Karya nyata, legacy kita, dampak kita, ya ridho Tuhan atas apa yang kita lakukan, kebenaran cara yang kita lakukan begitu. Karena otomatis ketika kita bersikap tegas pada sesuatu hal yang itu menjaga value atau result yang ingin kita kejar, kita kadang-kadang mungkin harus mengambil keputusan yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang. Kalau saya bilang sama sekretaris saya itu, kalau kamu ingin disukai orang, kita jualan es krim aja ya. Pasti disukai oleh banyak orang kan. Tapi as a leader, kadang-kadang kita mengambil keputusan yang mungkin tidak disukai, tapi itu harus kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pemimpin, dan atau ya untuk tadi ya, fokus pada karya dampak yang mau kita hasilkan. Itu pertama ya, masa bodoh artinya peduli pada hal yang pantas dipedulikan. Kedua, dan itu penting dalam konteks tadi ketika kita dapat kritik untuk tidak memulai atau apa dan sebagainya, kita betul-betul punya percaya diri yang sangat kuat. Lalu kedua, tapi tetap kita itu juga perlu memahami bahwa kita itu punya juga harus memahami arti open mind untuk melihat bahwa kita punya keterbatasan. Saya akan sampaikan satu grafik untuk menggambarkan ini ya, supaya teman-teman bisa melihat kita atau memposisikan diri kita dalam konteks tadi. Jadi ada beberapa hal yang penting dalam konteks ini. Jadi semakin baik kita, ketika orang tahu sedikit ya, otomatis orang tersebut akan Nah, ketika tahu sedikit, orang itu akan otomatis ini merasa sangat confident sekali, overconfident bahkan. Jadi itu nggak bagus juga. Pernah dengar ya, orang bodoh buta dengan kebodohannya. Jadi ketika kita baru belajar sedikit, biasanya kita itu sangat confident banget bisa-bisa. Setelah kita semakin banyak membaca, mendengar, belajar, kita semakin turun akhirnya kepercayaan diri kita itu. Sampai akhirnya setelah kita belajar lagi, kita mulai naik lagi. Jadi apa? Kita bisa menilai dan memposisikan diri kita dengan tepat dan menilai posisi orang lain dengan tepat. Itu kita sudah mempelajari lebih banyak hal. Nah, dengan demikian kita akan open mind. Artinya ketika tadi menyikapi apakah kita harus mempertahankan karakter kita, ataukah kita harus menahan karakter kita untuk mengizinkan orang lain misalkan, atau tim kita, let's say, atau orang yang berbeda pandangan untuk kita jalankan begitu. Satu, tadi growth mindset itu menjadi penting dalam hal ini, jadi no hard feeling ya sama sekali. Kedua adalah tadi kita harus membaca banyak hal, sehingga data, information, knowledge itu akan mendorong kita dalam kebijaksanaan teman-teman. Jadi ini gambarannya. Data, information, knowledge membangun wisdom. Yang kita lihat dari 3 hal tadi, semakin banyak data kita, informasi, knowledge kita, akan semakin tepat kita memutuskan. Dan mengubah itu nggak mudah. Jadi contoh ya, ini. Jadi kalau tadi bicara mindset, value, prinsip itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya besar dan susah dirubah. Kalau kayak contoh kita dengar rapat teknis ya, itu kan sesuatu yang terus proses praktis. Dia gampang dilihat, gampang dirubah, dampaknya kecil. Nah, penting buat kita tadi punya mindset yang tepat, lalu kita betul-betul memperkuat kapasitas kompetensi kita, sehingga kita bisa wisdom dalam menyikapi setiap hal yang terjadi begitu. Sehingga respon kita terhadap apapun itu menjadi tepat, menjadi efektif, dan sesuai dengan orientasi yang mau kita capai dalam kehidupan ini. Itu mungkin 2 hal yang penting ya dalam konteks tadi. Jangan berpikir ya masa bodoh artinya orientasi pada apa yang mau kita capai. Kedua adalah tentu membangun kompetensi informasi yang banyak sehingga bisa membangun dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, terakhir teman-teman, dalam konteks ini saya sangat meyakini ya,
ketenangan, kesabaran kita itu juga menjadi hal yang penting dalam menyikapi tadi perbedaan. Jadi begini, selain kita yang korban banyak buat organisasi kita, di sana juga ada orang yang mungkin berbeda pemikiran dengan kita, tapi juga sayang dengan organisasi dan berjuang buat organisasi. Sehingga dengan demikian kita akan terbuka ya dengan perbedaan yang ada, termasuk kita akan mampu mengelola keberagaman. Perbedaan tadi terkait ide gagasan dalam mencapai visi yang mau kita capai. Jadi keberagaman adalah sumber kekayaan kita. Perbedaan itu sumber kekayaan. Barang siapa yang tidak bisa mengelola perbedaan, maka dia akan kehilangan sumber kekayaannya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Mas. Baik, terima kasih Dr. Gamal, jelas ya, cukup jelas penjelasannya. Baik, ini ada pertanyaan dari chat, saya ringkas saja Dok. Ada satu keinginan ya, ketika melihat orang susah gitu ya, orang miskin, ada satu keinginan untuk membantu, kamu nggak punya uang, ingin mencarikan solusi, tapi mungkin masih kurang pede gitu ya, mencari solusi yang ditawarkan. Bagaimana kira-kira ya, ada rasa keinginan untuk membantu secara finansial, tapi tidak cukup finansial, ingin memberikan solusi dan meyakinkan, bagaimana cara meyakinkan kepada orang lain bahwa solusi yang kita berikan itu memberikan manfaat. Mungkin itu dulu, Dok. Siap, Ibu. Solusinya teman-teman jadilah wirausaha sosial ya. Jadi wirausaha sosial itu kelebihannya apa tadi? Kita punya sense of usefulness karena apa yang kita lakukan itu punya dampak nyata. Nah, kapan kita itu atau gini ya, wirausaha, artinya wirausaha itu berpikir dua hal, teman-teman. How to make money, how to solve social problem. Jadi teman-teman untuk nolong orang itu nggak harus pakai dananya pribadi sendiri kok. Saya ambil contoh platform kedua kami, Siapa Peduli. Kebayang nggak kalau saya harus pakai uang pribadi saya untuk bantu banyak pasien itu? Dengan keterbatasan saya semenjak waktu itu masih koas, bahkan masih ini ya, internship ya. Masih belum bekerja waktu itu, tapi saya sudah harus artinya mencoba membantu berbagai pasien nih. Kalau kita pakai dana pribadi kita pasti nggak cukup, tapi kan kita bisa menjadi wirausaha sosial. Kami mengembangkan platform digital, kami bangun sosial media, dan ternyata dengan itu kami bahkan contoh ada satu pasien tuh ya, Abi Laksono terbantu 80 juta. Ada minggu lalu kami bantu seorang pasien di Alika namanya ya, lewat platform kami terkumpul sekitar 15 juta untuk membantu di Kalsel untuk operasi jantung dan lain sebagainya. Jadi sociopreneur ini solusi sebetulnya. Saya mau sampaikan begini, tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan, dan tidak ada inovator yang sempurna sejak awal mengembangkan ide. Oleh karena itu tugas kita segera memulai, konsisten pada misi dan memastikan keberlanjutannya. Jadi kalau kita lihat gambarannya itu teman-teman seperti ini. Sociopreneur itu di tengah. Jadi teman-teman bisa membangun, ada yang mungkin membangun yayasan mengandalkan donasi, ada yang yayasan tapi melakukan usaha untuk menghasilkan uang. Nah, ada perusahaan konvensional, perusahaan yang menghasilkan uang tapi nggak peduli sosial. Ada perusahaan dengan CSR. Nah, sociopreneur di tengah dia. Terlepas dia badan hukumnya, terlepas status kepemilikannya, tetapi dia punya misi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, kapan kita disebut sociopreneur? Kalau satu, kita memulainya dengan misi sosial, niatnya mulia untuk menyelesaikan masalah, terlepas dari badan hukum dan status kepemilikannya tadi. Terus menghasilkan uang. Tujuannya apa? Untuk memastikan keberlanjutannya, sustainability begitu. Terus ketiga, nah ini kesadaran sosial lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi. Lalu memberdayakan, menerapkan praktek bisnis yang etis. Nah, impact dan sustainability menjadi hal yang penting. Dampak dan keberlanjutan. Jadi kalau solusi dan jangka pendeknya, nanti teman-teman bisa menginisiasi memilih ya, di antara 9 model ini. Contoh yang pertama, kami punya Impact Indonesia itu entrepreneur support. Jadi kita punya startup yang membantu anak muda untuk memulai entrepreneur atau sociopreneur. Lalu ada juga market intermediary. Teman-teman misalnya ingin bantu petani di desa untuk menjual dengan lebih baik gitu. Bisa menjadi sociopreneur dengan pendekatan market intermediary. Ada employment, contoh nih, saya pernah makan di rumah makan Thailand yang karya pelayannya semua anak jalanan yang dia bina. Atau kemarin, lusa saya ketemu salah seorang pelaku usaha yang produknya dia dikembangkan oleh orang-orang di lapas ya, contohnya begitu. Ada juga yang teman saya di Bontang, dia mengembangkan usaha yang semua karyawannya adalah orang-orang disabilitas dan lain sebagainya. Ada fee for service seperti kita buat klinik, sekolah dan lain sebagainya. Ada low income client, kayak klinik kami itu low income client. Jadi kami melayani orang yang berpenghasilan rendah. Koperasi yang kita tahu bersama, market linkage seperti e-commerce dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit gambaran teman-teman ya dari sociopreneur sebagai solusi. Jadi saya pribadi merasakan begitu. Bagi saya sociopreneur itu titik perdamaian antara keinginan kita mencapai keberhasilan dunia dan kebaikan di
akhirat ya. Sehingga teman-teman jangan pernah membatasi atau tadi menjadikan modal sebagai pembenaran untuk kita nggak memulai sesuatu. Jadi no excuse, lihatlah terlalu banyak talenta, sumber daya di luar yang kita miliki untuk bisa kita akses dengan kolaborasi. Dan keyword pentingnya adalah teman-teman di sini dalam konteks itu adalah segera memulai entrepreneur atau sosiopreneur untuk tadi bagaimana bisa create impact yang luas di masyarakat. Saya pikir itu ya dalam konteks kewirausahaan sosial. Jadi jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri dan gunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Dengan demikian saya yakin teman-teman Indonesia itu sekarang masuk era baru di mana nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada orang-orang yang punya kesejahteraan finansial saja, tapi diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan oleh karena itu tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih Ibu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Gamal. Kesempatan kedua kalau diberikan kepada di ruangan ini dan offline, silakan. Ya. Silakan sebutkan nama dan tulisan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Devi Kairafisa, perwakilan dari BEM Universitas Riau. Yang alhamdulillah saya juga mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2018. Dan di sini saya mewakili teman-teman dari BEM juga, dan kebetulan saya dari divisi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Inovasi ingin menanyakan mengenai kewirausahaan. Di sini kan kebanyakan pesertanya adalah mahasiswa, dan juga saya juga mahasiswa. Nah, apalagi melihat profil dari Dr. Gamal, seorang dokter di mana apa yang dia lakukan itu berangkat dari problem atau permasalahan. Nah, itu seperti membuat karya tulis dan lain-lain. Nah, yang saya lihat di sini, Dok, banyak sekali permasalahan yang berada di mahasiswa ketika mulai membuat usaha, mulai dari usaha, mulai dari usaha. Nah, tapi di sini saya ingin menyoroti mengenai kontinuitas dari usaha tersebut. Banyak teman-teman yang sudah membuat atau mendirikan usaha, namun tidak istiqomah istilahnya, tidak berkelanjutan. Apalagi mungkin mereka menganggap atau berpikir misalnya mereka sudah melakukan selama 6 bulan dan mendapatkan hasil, namun di sisi lain misalnya didapatkan GPA mereka, IPK mereka itu turun. Nah, oleh karena itu mereka tidak memulai lagi, walaupun mereka juga tidak bekerja sendiri dengan teman-teman yang lain, tapi kan most of the kelompok itu adalah mahasiswa begitu, Dok. Nah, bagaimana ya mungkin tips dari Dr. Gamal, bagaimana mahasiswa itu bisa istiqomah berlanjut kontinuitas dalam melakukan kewirausahaan seperti itu. Apalagi juga mungkin di beberapa fakultas yang mungkin lebih sibuk bekerja belajarnya yang tidak sama mungkin dengan yang fakultas lain, mungkin seperti dokter yaitu di Fakultas Kedokteran di Unang Ikoat. Begitu Dokter. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama seprofesi ini Dokter. Ya, silakan Dokter, istiqomah ini. Kalau bicara istiqomah ini. Ya, bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi memang kalau bahkan ada satu penelitian yang meneliti dari berapa puluh ribu PKM itu hanya sekitar 20 sekian yang bertahan lebih dari 5 tahun. Nah, saya tuh dulu memulai ini dari PKM, teman-teman, program kreativitas mahasiswa. Yang saya yakin teman-teman banyak familiar ya. Jadi saya mulai ketika kuliah dengan teman-teman, ya tentunya menghadapi banyak masalah, tapi kami bersyukur akhirnya bisa mencapai sustainabilitas. Kuncinya apa? Satu, visi kita yang jauh ke depan. Jadi kita harus bervisi itu bukan hanya bukan tahun depan, tapi 10, 20, 30 tahun mendatang. Teman-teman bayangin kalau saya ketika itu stop ya, betapa banyak peluang apresiasi support ya, yang itu akhirnya hilang karena kami tidak melanjutkan inovasi yang kami kembangkan. Jadi itu pertama, visi yang jauh ke depan. Kedua adalah kita harus membangun, untuk membangun sustainability itu 2 elemennya. Satu, keseimbangan finansial, dan yang kedua adalah membangun sistem lewat tim yang kita
bangun. Sehingga kalau secara praktis kita ingin bicara gimana mencapai keberlanjutan, harus mencapai kemandirian finansial dari inovasi yang kita kembangkan. Karena kan kalau kita lihat kenapa banyak gagal, nomor 2 itu run out of cash, kehabisan uang. Sehingga tadi untuk mencapai dampak, kita harus membangun keseimbangan finansial. Jadi berpikirnya setiap inovasi itu how to make money juga. Sehingga kita bukan hanya volunteerism, bukan hanya kita rally on grant dan lain sebagainya, tapi juga berpikir how to make money. Nah, yang ketiga, ini penting, sabar memang ya. Jadi harus betul-betul mau banyak pekerjaan nggak bisa selesai dengan kecerdasan gitu, hanya bisa diselesaikan dengan kesabaran. Termasuk dalam tadi, bagaimana kita mampu memastikan keberlanjutan itu adalah lewat kesabaran yang kita lakukan, lewat inisiatif yang kita kembangkan ya. Lalu keempat, yang teman-teman bisa lakukan dalam hal ini adalah punya mentor yang tepat ya. Jadi kita nggak punya cukup waktu untuk merasakan semua kesalahan itu sendiri. Belajarlah pilih mentor yang tepat, lalu belajar ke mentor kita. Karena dengan begitu dia akan mampu memberikan banyak pengalamannya kepada kita. Dia akan membantu mempercepat perkembangan atas inisiatif yang kita kembangkan ya. Dan itu 4 hal yang saya pikir esensial buat kawan-kawan semua, sehingga betul-betul orientasi sustainability itu menjadi sebuah pedoman ya, atau menjadi planning kita sejak awal, dan juga menjadi orientasi kita dalam jangka panjang. Sayang sekali kalau teman-teman memulai sesuatu tapi lalu berhenti begitu saja, hanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Dan saya selalu tekankan ke tim, itu selalu menjadi continuity sustainability ya. Itu menjadi salah satu value yang penting di perusahaan dan yayasan yang kami kembangkan. Terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya kasih closing statement? Sebenarnya ada pertanyaan lagi ya, di chat kaitan dengan mantra-mantra khusus, ada kiat-kiat khusus yang karena ada generasi muda yang suka nongkrong di kafe dibandingkan dengan investasi mengupgrade diri. Jadi sepertinya dari 4 ya ada. Kemudian yang satu lagi yang terakhir, tadi mungkin teknis sampah tadi mungkin penasaran dengan bagaimana sampah kemudian apakah langsung dibawa sampahnya atau kemudian didapatkan untuk akses berobat itu. Mungkin tadi satu di awal. Mungkin itu dua pertanyaan lagi Dok. Iya, mohon maaf Ibu, tadi untuk yang pertama saya agak kurang terdengar jelas suaranya. Mohon izin diulang yang pertama Ibu. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana mengupgrade skill dan knowledge kita, karena ada keinginan lebih sering nongkrong di kafe dibandingkan investasi mengupgrade diri. Rasanya lebih suka yang kegiatan yang lebih santai daripada kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri. Pertama. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan kedua, simpel ya, memang kalau dilihat sampah itu kan low commodity kawan-kawan. Sehingga kami memang mengembangkan beberapa revenue stream untuk mensupport inovasi yang kami kembangkan. Jadi bisa dibilang mungkin dari sampah itu mengcover, let's say sekitar 30%, 40%, 40% begitu mungkin dari pengeluaran di inisiatif sosial yang kami kembangkan. Tapi kami juga menerima pasien umum lalu mengembangkan unit lain untuk mensupport begitu inisiatif yang dikembangkan. Jadi termasuk menggunakan model yang ke-9 ya dari bisnis model yang tadi saya sampaikan. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Lalu untuk yang pertama, bagaimana kita bisa mempercepat pertumbuhan ini kapasitas kompetensi ya. Jadi begini, satu, ini bagus karena kenapa? Tidak penting apa yang di belakang kita teman-teman. Tidak penting apa yang di depan kita. Yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Lalu kedua, teman-teman harus membangun namanya afirmasi. Afirmasi itu siklus yang kita buat diri kita untuk terus menjaga semangat motivasi kita berada di atas. Contoh kalau kita hari ini mungkin semangat ya, hari Rabu, Kamis mulai turun, Jumat mulai habis, Sabtu Minggu udah habis, Senin itu kita udah kembali ke zaman jahiliyah ibaratnya ya. Selasa, Rabu kita mulai semangat lagi karena kita punya siklus rutin ya. Bisa dengan membaca buku rutin, dengan bisa pengajian rutin, mungkin ada yang mungkin ketemu mentornya secara rutin ya, untuk mentor bisnisnya dan lain sebagainya begitu, termasuk dan lain sebagainya yang itu kita buat secara rutin, karena kita tahu diri kita ini lemah, banyak kekurangan, sehingga ketika semangat kita turun kita bisa jaga lagi. Nah yang ketiga adalah berkumpul sama orang-orang yang positif ya dengan kita ya. Jadi kalau salah seorang Ibnu Abbas yang mengatakan 1 dari 7 kebahagiaan itu berkumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang baik begitu. Nah
Kalau di lingkungan kita orang-orang yang membuat let's say penelitian, karya tulis, atau di lingkungan kita orang-orang yang suka startup ya, entrepreneur, sosial, bisnis gitu, atau di lingkungan kita orang-orang yang tadi membuka lapangan kerja banyak mungkin, atau membuat inisiatif sosial untuk menghasilkan dampak ya, akhirnya kita akan terus termotivasi. Karena lingkungan kita demikian begitu. Setiap hari kita berdiskusi dengan mereka, kita ada di lingkungan mereka yang itu akhirnya akan menginspirasi kita, mensupport kita, dan akhirnya mendorong kita begitu untuk terus tumbuh, stay fully, stay hungry, terus merasa bodoh dan terus merasa lapar ya, sehingga kita akan terus growth dengan prinsip yang ketiga tersebut ya. Jadi berkumpul sama orang-orang yang positif. Sehingga di sini komunitisasi ekosistem itu menjadi hal yang perlu kita siapkan, rancang, juga kita jaga bagi diri kita. Mungkin itu, dan pertanyaan terakhir, mungkin ini ya, closing statement ya, pernyataan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua. Ini kalimat ini agak menohok sekali ya, tapi semoga bisa membangkitkan semangat teman-teman semua. Kalau kamu tidak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa jadi inspirasi nih. Karena di sini yang hadir di offline ini adalah perwakilan BEM, dan saya berharap ya kegiatan ini menjadi pemicu, men-challenge, menantang gitu ya. Lahirkan gamal-gamal yang baru gitu ya. Dokter gamal yang baru di UNRI. Dan saya sebagai deputi Tarum sangat berbahagia bila gitu ya, para petinggi BEM, di sini ada presiden, gubernur gitu, dan seterusnya bisa menantang ya. Oke, kami akan lahirkan gamal-gamal baru. Gimana? Terima tantangan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Dr. Gamal yang sudah bergabung di kita 1 jam setengah, dan kita memang sudah plotkan 11-12 tepat kita akan akhiri di sesi kedua ini. Terima kasih banyak peserta yang online maupun offline. Semoga saya tidak menyimpulkan lagi, saya pikir sudah bisa sudah bisa dipahami, dan bisa bukan hanya sekedar paham sebenarnya, tapi bisa diaplikasikan. Terima kasih kembali kepada semuanya. Saya tutup. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Gamal. Masih bergabung kan ya? Ya, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat secara simbolis kepada pemateri kita, Dr. Gamal Abidin Said. Kami mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat karena terhalang oleh waktu dan durasi. Kami menampilkan sertifikatnya dalam bentuk share screen. Terima kasih Dr. Gamal telah bergabung menjadi pemateri di acara ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan memberikan manfaat dan mendorong semangat kami sebagai peserta acara. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator Ibu Dr. Daviana SPMP. Karakteristiknya secara genetic personality maupun dari leadership mentality itu adalah bagian daripada sudah dari hasil riset kita.